Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Eh, Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Nah, Ya, kita Bu. berdoa Amin. bersama-sama ya. Kita membacakan doa sebelum belajar. Tentunya semuanya hafal kan doa sebelum belajar? Iya, Bu. Halo, Bu. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Allahumma zidni zidni ilman 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 warzuqni warzuqni fahma. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin absen terlebih dahulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kalau biasa-biasanya di pertemuan sebelumnya itu Doti sering tidak masuk ya tanpa keterangan Alpa. Sakit, Bu. Ya, Kemarin Alfa terus, Lupa Bu. sakit, Tapi Bu. suratnya Berarti tidak itu sampai dengan Ibu ya. Ibu tidak tahu Alfa sampai 10 kali, Bu. kapan itu suratnya. Nah, Ibu Hukum. absen terlebih dahulu siapa yang hadir dan tidak hadir. Doti Irawati, Hadir, Bu. Mepi Andriani, Cindy Febrianti, Hadir, Bu. Dosi Cahaya, Hadir, Bu. Dedi Aprilianto, Hadir, Bu. Yenti Apriani. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya di pertemuan kita hari ini semua anak-anak Ibu hadir. Eh, Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai beriman kepada hari akhir. Tapi sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu ingin menanyakan, kalau masih ada yang ingat apa pembelajaran kita di minggu kemarin? Ada yang ingat? Rukun iman, Bu. Iya, rukun iman. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, boleh atau bisa kalian lihat di layar monitor Anda ya, layar monitor kalian, karena pertemuan kita hari ini kita tidak bisa bertatap muka seperti biasa ya. Jadi kita belajarnya daring karena saat ini kita masih dalam keadaan COVID ya, pandemi ya. Jadi kita belajarnya seperti ini. Apakah sudah muncul di layar monitor kalian? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Nah, di sini hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, pengertian hari akhir. Bentar ya. Pengertian hari akhir atau biasa kita sebut dengan hari kiamat, di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, di mana segala sesuatu di dunia ini itu akan musnah ya dan akan terjadi hari pembalasan bagi manusia. Nah, karena apa? Hari akhir itu kita tidak tahu ya kapan akan
terjadi karena masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hambanya wajib mempercayai bahwa hari akhir itu pasti datang. Nah, di sini ada hikmah. Hikmah kita beriman kepada hari akhir. Nah, hikmahnya itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, menambahkan keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memotivasi diri supaya tidak menunda-nunda melakukan amal baik. Nah, yang terakhir, menyadarkan diri bahwa kehidupan di dunia ini hanya bersifat sementara. Nah, selain kita mempelajari hikmah beriman kepada hari akhir, di sini ada juga manfaatnya ya. Selain ada hikmahnya, ada juga manfaat beriman kepada hari akhir, di mana ada rasa ketenangan hati. Nah, ketenangan hati berarti kita menyiapkan diri untuk hari akhir, memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Yang kedua, ada kedekatan dengan Allah. Nah, kita merasa dekat dengan Allah ya. Keimanan kepada hari akhir meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendorong kita untuk beribadah. Dan yang terakhir, perlindungan dari Allah. Nah, Allah akan melindungi kita apabila kita beriman dan bertakwa kepadanya. Nah, selain manfaat, ada juga yang namanya, nah, ini yang perlu kita siapkan ketika kita menghadapi yang namanya hari akhir. Ya, yang pertama beriman kepada siapa? Pada Ya Allah. Allah, Bu. Iya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa selalu beramal soleh. Dan kita harus memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Nah, ini yang terakhir ya, kita harus bertobat, menyesali apa yang kita lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, barangkali ada yang belum paham dan ada yang ingin bertanya sebelum kita nanti memasuki tugas-tugas yang lainnya. Nah, Ibu mempersilahkan siapa yang ingin bertanya dan kurang paham dari materi kita hari ini. Bu, Cindy, Iya, Bu. Bu. Iya, Cindy, silakan. Bu, Cindy mau tanya, apa Iya. hikmah yang bisa kita dapatkan kalau kita beriman kepada hari akhir? Dan bagaimana itu bisa membuat kita jadi lebih baik? Iya, baik. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda Cindy ya. Ya, Bu. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya, Nak. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya beriman kepada hari akhir itu mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa semua yang ada di muka bumi ini itu pasti akan hancur dan semua itu nanti akan ada balasannya di akhirat ya, baik itu kebaikan buruk maupun baik itu kebaikan maupun keburukan. Contohnya, contoh hikmahnya misalkan kita jadi lebih berhati-hati dalam bertindak ya. Jadi dalam kita bertindak kita akan berhati-hati dan kita tidak akan ceroboh dalam mengambil suatu tindakan. Nah, itu supaya nanti kita terhindar dari yang namanya dosa ya. Terus yang kedua, kita akan lebih sabar dan ikhlas. Nah, saat kita menghadapi yang namanya kesulitan, kita ingat bahwa Allah akan memberikan
balasan yang indah, baik itu di akhirat, bagi orang-orang yang sabar. Bagaimana Ananda Cindy? Apakah sudah paham dari jawabannya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Iya. Nah, ada yang lain ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Dosi. Silakan, Dosi. Saya mau bertanya, Bu. Apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari akhir itu benar-benar akan terjadi? Iya, baik ya. Pertanyaannya sangat bagus ya, Nak. Ibu akan menjawab. Pasti ada tanda-tanda ketika hari akhir itu tiba. Itu ada dua, apa namanya, ada nanti, kan kita sudah ketahui ya bahwa hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kita ambil contoh yang pertama, kiamat kecil ya. Tanda-tandanya seperti nanti tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, dan sebagainya. Nah, kalau tanda-tanda kiamat besar, nah tanda-tanda seperti inilah yang nantinya akan menghancurkan seluruh alam semesta ya. Misalnya munculnya Dajjal. Nah, seseorang yang akan membawa fitnah besar di akhir zaman. Yang kedua, turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu makhluk yang akan menimbulkan kerusakan besar. Itu salah satu tanda-tanda datangnya hari akhir. Bagaimana dengan Ananda Dosi? Apakah sudah cukup dari jawaban yang Ibu berikan? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Paham, alhamdulillah ya, pintar-pintar semua anak ibu hari ini walaupun pembelajaran kita tidak bertatap muka seperti yang biasa kita lakukan ya, walaupun pembelajaran kita hanya batas daring seperti ini. Terus ada yang lain ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Yenti Apriani, silakan. Mengapa kita harus percaya kepada hari akhir, sedangkan kita tidak melihat Allah, Bu? Iya, mengapa kita harus percaya dengan hari akhir, padahal kita tidak mengenal atau tidak melihat Allah? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Iya, kenapa kita harus mempercaya? Kenapa kita harus percaya ya? Karena apa? Kita percaya kepada hari akhir karena itu adalah bagian dari rukun iman. Nah, bagian dari rukun iman yang diajarkan di dalam agama kita, meskipun kita belum pernah melihatnya. Ya, belum melihatnya apakah Allah itu laki-laki atau perempuan ya, istilahnya seperti itu ya. Tetapi karena kita percaya dan meyakini bahwasanya Allah itu ada dan hari akhir itu pasti akan datang. Dengan apa kita mempercayai bahwasanya Allah itu ada? Cukup kita melihat dengan semua ciptaan-ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Bagaimana dengan Anda Nayanti? Apakah sudah cukup atau kurang jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah kesimpulan ya dari materi kita tentang hari akhir, di mana kesimpulannya adalah beriman kepada hari akhir merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya, karena apa? Itu akan menyadarkan kita akan hari akhir, mendorong kita untuk selalu beribadah hanya kepada Allah, dan kita akan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik, hidup yang bermakna dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus, sebelum kita pulang ya, Ibu akan membagikan kelompok. Itu 3 kelompok, di mana itu akan Ibu kasih tugas kelompok. Kalian kumpulkan
minggu depan kita presentasikan bagaimana hasil tugas kelompok kalian. Nah, Ibu bagikan kelompok pertama itu Yenti dan Teddy. Kelompok kedua Doti dan Dosi. Kelompok ketiga Mepi dan Cindi. Doti, jangan sampai tidak masuk ya minggu depan. Iya, Bu. Doti ini sering tidak masuk di jam Ibu. Apakah dia tidak suka belajar pendidikan agama Islam? Ibu Suka, Bu. soalnya kalau di absensi Ibu ini sudah 5 kali alfa. Panggil Semoga aja saya orang dari kelas tuanya. aja ya. Sakit. Cuman suratnya ini tidak sampai dengan Ibu. Apa dia ngicu kirim surat kan Ibu tidak tahu. Nah di sini ada lembar kerja kalian. Bisa kalian lihat ya. Nah, ini salah satu contoh kiamat apa ini kalau ada yang tahu? Kiamat kecil, Bu. Kiamat Iya, Sugro. Selamat Sugro, Bu. Kiamat kecil. Nah, di sini ada tugasnya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Nah, kalian cermati dan amati, lalu diskusikan dengan kelompok kalian mengenai gambar ini. Nanti di minggu depan kalian kumpulkan tugasnya. Kita akan presentasikan ke depan kelas. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pertemuan hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti kita mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.